Halo teman-teman, saya Stevi, saya dari BPK PKK Keuskupan Agung Semarang. Di episode kali ini, kita akan membahas satu tema yang cukup wow di kalangan anak muda, yaitu When I Say I Do. Apakah tema ini membahas tentang pernikahan, menghargai pernikahan? Kita coba cari tahu bareng-bareng ya. Buat teman-teman yang generasi 90-an, atau yang seumuran saya ini pasti sudah familiar dengan satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, apalagi kalau acara-acara kumpul-kumpul keluarga. Pertanyaan apa? Kapan nih nyusul? Calonnya mana? Kelainan terus sih, nggak nikah-nikah kan? Pertanyaan yang kayaknya bikin gemes, bikin galau, terutama buat teman-teman single ladies nih. Tapi bersyukur bahwa di pandemi sekarang ini, kita dalam masa PSBB, kita nggak banyak acara keluarga atau acara kumpul-kumpul. Jadi ya lumayan aman lah belakangan ini dari pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaikan blessing in disguise ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang sudah doa minta jodoh, minta sama Tuhan sampai rosario, novena, atau bahkan mengunjungi 9 buah Maria. Tapi rasanya Tuhan itu diam aja, nggak kirim-kirim jodoh. Jadi bertanya-tanya juga, Tuhan gimana nih jodoh saya? Keburu expired ini, terutama buat para single ladies makin deg-degan ya, makin usianya bertambah. Tapi pernah nggak sih teman-teman itu sebelum doa minta jodoh, teman-teman tanya sama Tuhan, kira-kira apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Jangan-jangan nih, Tuhan memang belum kasih jodoh sama kita atau pasangan hidup sama kita, karena sebenarnya Tuhan itu bukan pengen kita hidup berkeluarga, tapi untuk hidup selibat. Nah loh, bagaimana? Saya mau ajak teman-teman buat baca ayat dari Injil Matius bab 19 ayat 10 sampai dengan 12. Kalau teman-teman baca, bacaan ini satu perikop dari awal sampai akhir. Bacaan ini bercerita tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang perceraian dan yang kedua adalah mengenai hidup selibat. Nah, tentang perceraian ini ternyata sudah ada dari zaman dahulu kala. Cuman bedanya kalau perceraian zaman dulu, orang itu bisa bercerai karena adanya perzinahan atau pasangan yang berselingkuh. Tetapi kalau zaman sekarang, orang itu bisa bercerai hanya karena tidak cocok. Dan yang perlu teman-teman sadari juga bahwa pastinya perceraian bukanlah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dan mengenai hidup selibat ini, saya mau ajak teman-teman untuk kita lebih explore lagi sebenarnya apa sih panggilan hidup kita. Saya mau kasih gambaran tentang hidup selibat atau orangnya biasa disebut dengan celibater sama teman-teman muda di sini nih. Kenapa? Karena biasanya hidup selibat atau kata-kata selibat ini sesuatu yang tabu buat dibicarakan sama teman-teman muda nih. Kira-kira seperti apa ya hidup selibat itu lewat sharing saya ini. Jadi teman-teman, saya itu punya 2 adik cowok. Adik saya yang paling kecil, puji Tuhan dia terpanggil untuk menjadi imam. Awalnya ketika dia terpanggil menjadi seorang imam atau hidup selibat, saya sebagai kakaknya merasa kayak, apa sih ini kok aneh-aneh aja. Yakin kamu mau jadi imam? Gak gampang loh. Tapi karena adik saya itu kekeh dan dia kuat dengan panggilannya, akhirnya ya sudah dia mendaftar ke seminari. Dan syukur pada Tuhan, dia masih lanjut sampai sekarang dan sekarang ini di tahun terakhir di seminari menengah. Seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat dengan cara dia hidup selibat dan saya sempat bertanya sama dia, panggilanmu itu atau panggilan hidup selibat itu seperti apa sih? Kamu yakin mau hidup selibat? Kamu nanti nggak nikah loh, kamu nggak punya anak loh. Tapi jawaban dia itu menarik bagi saya. Dia bilang begini, ya susah ya digambarkan, tapi saya happy dan saya enjoy dengan itu. Dan gak masalah tuh, maksudnya tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Dan dari situ saya justru kagum, dia kecil-kecil sudah bisa menemukan panggilan hidupnya. Yang ingin saya katakan dari sharing tadi adalah menjadi celibater atau orang yang hidup selibat bukanlah sesuatu yang horor. Kenapa? Nyatanya memang ada orang-orang yang dikaruniai untuk hidup selibat. Dan mereka melakukannya itu dengan enjoy, dengan hati gembira, tanpa beban. Why? Karena ya mereka melakukannya itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, semata-mata untuk kerajaan Allah.
Dan bagi teman-teman, menjadi selibat atau selibater itu adalah sesuatu panggilan yang mulia. Ketika kita selibat pun, kita tetap bisa jatuh cinta loh. Jadi tetap manusiawi ya, bukan berarti menjadi selibat itu seolah-olah mati rasa. Tapi bagaimana kita bisa tetap setia di dalam panggilan hidup kita. Dan semua panggilan itu baik. Tinggal bagaimana kita bisa memilih yang terbaik di antara yang baik, dan yang baik itu yang sesuai dengan visi misi dan hidup kita. Dan terutama supaya kita bisa berbuah bagi teman-teman kita, berbuah bagi setiap orang, dan terutama buahnya itu manis. Terus gimana caranya kita bisa mengetahui panggilan hidup kita? Caranya yang pertama adalah explore. Bagi teman-teman yang ada sedikit saja panggilan untuk hidup selibat, teman-teman bisa coba nih datang ke biara, coba tinggal beberapa waktu di sana. Teman-teman nikmati ritme kehidupannya bagaimana. Lalu teman-teman juga bisa lihat gerak-gerik batin kalian, apakah cocok ini dengan saya, atau apakah ini rasanya sesuai dengan panggilan hidup saya. Teman-teman bisa discernment nih di situ. Atau ikut juga yang namanya retret panggilan. Tapi selain itu, teman-teman juga bisa loh menjadi seorang selibat awam yang tidak terikat dengan ordo. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ini pekerjaannya misalnya menjadi dokter, menjadi polisi, atau menjadi seorang guru, teman-teman tetap bisa menjalankan profesi kalian, tetapi teman-teman juga bisa sekaligus hidup selibat. Jadi tidak terikat dengan aturan biara. Yang kedua, teman-teman harus berani melangkah, sama seperti Petrus yang melangkah keluar dari perahu. Dia berjalan di atas air. Kemungkinan tenggelam ada nggak? Pasti ada. Tetapi at least Petrus menjadi satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Jadi nggak perlu takut gagal ya, coba dulu. Kalau nggak dicoba gimana tahu? Yang ketiga adalah doa. Jangan lupa teman-teman persembahkan seluruh panggilan hidup teman-teman ini dalam doa kepada Tuhan. Sehingga ketika kita akhirnya masuk di dalam panggilan hidup kita sudah mantap dengan panggilan hidup kita. Dan ketika teman-teman berani berkata, I do, walaupun itu sebagai hidup berkeluarga ataupun I do sebagai hidup selibat, teman-teman bisa mengalami hidup yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. So, selamat mencari panggilan hidup kalian, dan semoga kita semua semakin diberkati Tuhan. Amin.